Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 2-6. Dapatkah Tuhan melupakan kita? Bisakah Dia melupakan sesuatu atau seseorang? Nampaknya Daud yakin bahwa Tuhan telah melakukan hal itu. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Pemazmur diliputi oleh kesedihan. Dia memiliki musuh yang siap bersukacita atas kegagalannya, dan mungkin siap untuk merayakan kematiannya. Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Mengapa Dia tidak datang untuk menyelamatkan? Dalam Alkitab, ada begitu banyak kisah yang menggambarkan penyelamatan Allah terhadap umat-Nya. Dia mendengar doa mereka yang dalam keadaan panik dan membebaskan mereka. Orang-orang Israel terperangkap di antara Laut Merah dan pasukan Firaun, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan membelah air untuk membiarkan umat Israel membebaskan diri dan membuat laut menenggelamkan musuh-musuh Israel. Daniel yang setia kepada Allah dilempar ke dalam gua singa, tetapi Tuhan Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Ketika badai mengancam para murid dan Yesus yang berada dalam kapal, Dia yang tertidur di kapal bangun dan memerintahkan angin dan laut, "Diam, tenanglah." Dalam Mazmur ini tidak ada laporan tentang penyelamatan Allah. Sejauh yang kita ketahui, musuh-musuh Daud tidak dihancurkan. Tampaknya tidak ada jawaban dari Tuhan untuk meringankan kesedihan Daud. Tidak ada malaikat yang muncul dalam mimpi untuk menawarkan arahan kepadanya. Wajah Tuhan tetap saja tersembunyi. Apakah Tuhan sudah lupa? Tidak, Tuhan tidak melupakan hamba-Nya. Dan Daud tahu tentang itu karena Daud tidak melupakan Tuhan. Pemazmur telah mempercayai kasih Tuhan yang teguh di masa yang lalu, dan dia dapat mempercayai kasih yang teguh itu sekarang. Tuhan telah memberkatinya sebelumnya, jadi Daud siap sekali lagi dengan nyanyian dan pujian. Apakah Tuhan melupakan kita? Sudahkah Dia memalingkan wajah-Nya dari kita yang sedang bersedih ini? Tidak. Alkitab memberitahu kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Kasih setia Allah yang dipercaya Daud tetap teguh untuk kita juga saat ini. Mazmur lain mengungkapkan doa dan misi penyelamatan masa lalu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mazmur 18 ayat 6 dan ayat 17.
Tetapi dalam catatan yang panjang tentang penyelamatan Allah yang berhasil, ada satu peristiwa di mana tidak ada penyelamatan. Dia tidak gagal, dia bahkan tidak berusaha apa-apa. Allah melihat anaknya sendiri dipaku di atas salib untuk dosa-dosa dunia, untuk dosa-dosa kita. Musuh-musuh Yesus mengolok-olok dia, katanya, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Matius 27 ayat 43. Allah tidak membebaskan anaknya dari salib, sehingga melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita akan dibebaskan dari musuh yang siap untuk meninggikan diri atas kita. Musuh itu adalah dosa, maut, dan iblis. Dalam keadaan aman, di dalam kasih setia, kita dapat berkata bersama Rasul Paulus, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. 2 Timotius 4 ayat 18. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ketika kami tergoda untuk meragukan kasih setiamu, tuntunlah kami untuk melihat penyelamatan yang Kau lakukan, yang dicatat dalam firman-Mu yang kudus. Engkau mendengar doa umat-Mu dan menyelamatkan mereka. Dan melalui karunia anak-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa, maut, dan iblis, serta membawa kami ke dalam kerajaan sorgawi. Amin.